Kita beri perhatian kepada pejabat awam, kerana itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kemarin itu kan hari pekerja, dan selamat hari pekerja buat semuanya. Selamat hari buruh buat semuanya. Kalau kata orang Indonesia itu kan hari buruh. Hari buruh. Jadi tanggal 1 Mei itu biasanya disebutnya sama orang-orang Indonesia itu hari buruh. Kalau di Malaysia sendiri itu hari pekerja katanya guys, disebutnya itu. Cuman beda sebutan sih. Ya untuk apa ya? Menghormati para pekerja buruh sebenarnya, seperti kita inilah gitu ya. Pekerja. Dan di Malaysia kenapa disebutnya hari pekerja? Karena ini penghormatan untuk semua pekerja yang ada di Malaysia ini. Sedangkan di Indonesia itu hari buruh. Kenapa disebut hari buruh? Karena hari itu hanya disebutkan untuk hari buruh. Untuk orang-orang untuk yang tidak jadi buruh, ya buruh itu kalau di sini pekerja kasar guys. Pekerja kasar gitu. Buruh kata orang di Indonesia itu. Dan bedanya, penyambutan hari pekerja atau hari buruh di Malaysia dan Indonesia itu bedanya sangat jauh gitu. Jangan jauh. Bedanya tuh jauh banget guys. Gitu. Kenapa? Karena kalau di Indonesia ini ya, setiap tahun pada tanggal 1 Mei pada hari libur hari pekerja atau hari buruh itu pasti ada demo itu apa ya, tunjuk perasaan lah kata orang sini gitu ya. Tunjuk perasaan itu pasti guys, pasti ada guys, setiap tahun pasti ada. Tahun ini ada nggak? Ada. Seperti apa? Ini dia guys. Nah ini dia guys, aksi May Day, hari buruh atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2024 menggerakkan puluhan ribu buruh untuk menyuarakan hak-haknya. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Untuk tuntutan yang dibawa dalam May Day kali ini adalah dua yang utama. Yang pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Setuju. Yang kedua, kami menyebutnya HOS-TUM. HOS, hapus outsourcing. TUM, tolak upah murah. Iya. Dua isu tersebut yang menjadi persoalan buruh dalam 5 tahun terakhir. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Jadi tidak benar Undang-Undang Cipta Kerja menarik investasi baru dan menyerap tenaga kerja. Yang benar adalah PHK di mana-mana. Iya. Tahun 2024 ratusan ribu buruh di PHK. Tahun 2023 juga ratusan ribu buruh di PHK. PHK itu sebutan dari di Indonesia, sebenarnya singkatan. Kalau di Malaysia ambil gampangnya ya buang kerja gitu. Jadi banyak sekali di tahun 2024 itu PHK di mana-mana. Ya, jadi buang kerja di mana-mana, orang-orang dibuang kerja di mana-mana gitu. Bukan hanya di tahun 2024, bahkan di tahun 2023, 2022, 2021 itu hampir setiap tahun itu ada. Kenapa? Kenapa banyak sekali pendemo atau para tunjuk perasaan ini menolak dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law ini baru diresmikan
pada beberapa tahun yang lalu di sana itu di undang-undang itu banyak yang kami merasa sebagai pekerja itu yang tidak menguntungkan bagi kami. Sedangkan dalih daripada orang-orang yang di sana, orang-orang besar di sana dari kerajaan lah gitu, dari negara itu menyebutnya undang-undang Omnibus Law ini diadakan karena untuk menarik investasi asing agar mau berinvestasi di Indonesia dan atau secara gampangnya gini, mempermudah investasi asing datang ke Indonesia gitu. Dan kenapa tuh untuk mendatangkan investasi asing agar investasi asing ini menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Jadi orang-orang di Indonesia itu agar bekerja sama mereka gitu. Jadi di undang-undangnya seperti itu. Tapi yang nyatanya itu sampai sekarang itu masih banyak pembuangan pekerja atau PHK di mana-mana gitu. Itulah kenapa setiap tahun di Indonesia itu, ini bedanya dengan di Malaysia ya. Setiap tahun itu pasti ada demo, pasti ada tunjuk perasaan. Setiap 1 Mei hari buruh itu pasti ada tunjuk perasaan. Pasti itu guys. Sebenarnya bukan mereka pengen namanya bukan. Tapi kami ini sebagai pekerja itu merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Itulah kami selalu turun ke lapangan, turun ke jalan untuk memberikan tunjuk perasaan kami, berdemo untuk mengatakan dan memberikan apa yang sebenarnya yang ada dalam hati kami, dikeluarinlah di jalan itu gitu pada waktu berdemo gitu. Dan disitulah penolakan yang disebutkan oleh ketua buruh Indonesia tadi. Di sana ada poin-poinnya, ternyata ada 2 tadi udah disebutin semuanya. Saya seperti itulah, setiap tanggal 1 Mei itu di Indonesia itu pasti seperti itu. Beda dengan di Malaysia. Di Malaysia itu malah kalau tanggal 1 Mei itu hari pekerja itu yang adanya itu bukan demo guys, bukan tunjuk perasaan, tapi kebahagiaan yang datang guys. Kenapa gue bilang gitu? Kemarin itu pada tanggal 1 Mei Perdana Menteri Malaysia Dato' Anwar Ibrahim itu mengumumkan kenaikan gaji 15% atau disebutnya 15% gitu guys. 15% oleh kerajaan Malaysia. Coba di tahun ini pada 1 Desember bermula pada tahun ini 1 Desember. Coba bayangin. Nggak ada demo, nggak ada apa. Tapi kerajaannya paham dengan kebutuhan masyarakatnya. Ayo, seandainya di Indonesia bisa paham seperti itu, saya yakin nggak ada demo, nggak ada tunjuk perasaan setiap tahun. Ya soal-soal biasa mengoreksi atau mengkritik pemerintah itu ya sudah biasa. Kalau nggak mau dikritik, yang jangan jadi pemerintah, jangan jadi pejabat gitu aja udah. Kan gitu. Ini gua ada videonya, pernyataan atau pengumuman dari Perdana Menteri Malaysia. Takutnya gue dikira bohong guys gitu kan. Ini dia pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia. Kita beri perhatian pada pejabat awam, kerana itu anak-anak kita di bawah jagaan kita secara langsung. Di samping itu, anak-anak kita, keluarga kita di kalangan petani, nelayan, pekerja swasta di kilang, itu pekerja kita yang kita jaga dan kita tidak pinggirkan. Jadi saya harap saudara faham hal ini dan pengumuman-pengumuman berikutnya, kerana pelaksanaannya hanya mulai 1 Desember tahun ini. Saya janji tahun ini kita kira-kira patutnya jalankan 1 Januari, tapi oleh kerana saya dah janji mula tahun ini, maka kita akan laksanakan apa yang saya sebut kenaikan 15% dan sebagainya itu mulai Disember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan. Tahniahlah kepada penjawat awam yang ada di Malaysia yang sekarang sudah dinaikkan. Memang kenaikannya ini pada 1 Desember tahun ini. Tapi apapun itu, tahniah dan selamat, sekali lagi selamat kepada penjawat awam. Ya, seperti itulah pemimpin. Seperti itulah pemimpin gitu. Kalau di Indonesia itu kalau ya di demo, diadakannya tunjuk perasaan, itu pun belum tentu direspon oleh pemerintah. Itu yang gimana ya di Indonesia itu ya. Kayak enggak didengar gitu suara rakyatnya. Di Malaysia guys,
tanpa didemo, tanpa adanya tunjuk perasaan, tapi pemerintahnya itu, kerajaannya paham dengan kebutuhan masyarakatnya. Ini baru pemimpin, guys. Ini baru pemimpin. Gue bukan mengagung-agungkan kerajaan yang sekarang, tapi gue cuma ngasih contoh sama orang-orang di sana tuh yang hanya mementingkan dirinya, hanya memperkaya dirinya, sedangkan masyarakatnya, rakyatnya nggak diperhatikan gitu. Padahal guys, buruh itu adalah apa ya, orang-orang yang berpendapatan rendah di Indonesia itu, guys. Gitu. Itu yang apa? Sepatutnya diperhatikan sebenarnya, guys, gitu. Di Malaysia bukan hanya penjawat awamnya tahun ini yang dinaikkan, tapi pekerja swasta itu pasti juga dinaikkan. Gue yakin itu. Gue yakin. Karena Malaysia itu udah terbiasa memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya gitu. Di Indonesia hanya di Pancasilanya doang yang ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana? Yang ada itu demo dan demo. Tunjuk perasaan pasti ada setiap tahun. Ya karena udah kebiasaan dari pemerintah membuat undang-undang, peraturan yang tidak seharusnya dibuat gitu, yang malah menyengsarakan rakyat. Kenapa gue bilang gitu? Lah, undang-undang Omnibus Law beberapa tahun yang lalu loh diresmikan dan di Palu udah jadi gitu. Tapi ternyata hasilnya mana? Hasilnya mana? Apakah pengangguran di Indonesia semakin berkurang? PHK yang banyak. Orang yang dibuang kerja dari kerjaannya yang banyak. Di tahun ini udah berapa ribu? Di tahun lalu berapa ribu? Coba bayangin. Gitu kan? PHK di mana-mana. Apa iya undang-undang itu berlaku untuk kami, untuk para pekerja, untuk buruh? Berlaku nggak? Nggak berlaku. Karena masih banyak orang-orang yang di PHK di Indonesia. Bukan tambah makmur, miskin dia. Dari ada pekerjaan, nggak ada pekerjaan, apakah itu akan membuat sengsara rakyatnya? Iya dong. Iya dong. Itulah kenapa setiap kali ada 1 Mei hari buruh itu pasti ada demo. Ya itu tuntutannya, seperti yang tadi itu. Di tahun yang lalu pun sama. Tuntutannya seperti itu. Hapus undang-undang Omnibus Law. Apakah di tahun yang lalu ada demo? Ada, sama seperti ini tuntutannya. Apakah didengar oleh pemerintah? Nggak didengar. Nggak didengar. Itulah gara-gara nggak didengar, sampai sekarang masih ada demo. Masih ada tunjuk perasaan. Di Malaysia nggak ada demo, nggak ada tunjuk perasaan, tiba-tiba dinaikkan gajinya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.